Om Swastiastu, Salam Rahayu, Sarang Sami, Semeton, Saudara, Ring Jebak Jagat Bali lan Nusantara. Kali ini saya hadir kembali di Tarupingi Channel Bali, membahas pengobatan, seni, warisan budaya leluhur, tentang kehidupan dan sebagainya. Di dalam mempelajari agama bukan hanya dikaji, dipelajari, diresapi, dimaknai, dan dirasakan, dan juga dijalankan. Jika hanya kajian-kajian saja, itu maka percuma, atau omong kosong. Bisa berbicara tetapi tidak bisa melaksanakannya dengan baik. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan ini terkadang dari fisiknya atau dari luarnya putih semua, di dalamnya hitam pekat. Itu yang melanggar aturan dalam agama. Agama itu diciptakan oleh beliau lewat pewisik-pewisik dari para leluhur, sehingga disusunlah suatu aturan-aturan kehidupan untuk mengatur tingkah laku, perbuatan, pemikiran manusia, dan jalan bagaimana untuk mencari kedamaian di hati. Kali ini saya membahas salah satu dari sekian banyak sifat-sifat manusia di dalam ajaran agama Hindu khususnya. 7 kegelapan yang ada di dalam diri kita atau diri manusia, yang biasa disebut dengan Sapta Timira. Sapta Timira, Sapta adalah 7, Timira adalah kegelapan. Jadi 7 unsur atau sifat yang menyebabkan pikiran manusia menjadi gelap. Itulah yang disebut dengan Sapta Timira. Dari kegelapan itulah menimbulkan kejam, sadis, iri, dengki, bisa memfitnah, bisa mencemooh, bisa menghasut, dan lain sebagainya. Karena pikiran gelap, kita tidak akan menemukan atau melihat jalan yang terang, sehingga pikiran kacau. Ketujuh hal tersebut adalah surupa. Yang nomor 1, surupa. Surupa ini adalah rupa. Mabuk dengan rupa yang cantik, yang tampan. Kalau didasari dengan dharma atau ajaran agama, itu baik. Karena mabuk hal-hal tersebut, merasa dirinya paling cantik, merasa dirinya paling ganteng atau paling bagus, bisa mencemooh orang lain. Suatu contoh, ada temannya atau saudaranya lebih jelek, itu dicemooh.
itulah serupa. Yang itu pun mengakibatkan orang lain tersakiti, menjadi efek negatif bagi dirinya sendiri, dan juga melanggar aturan dharma. Yang kedua, dana. Dana itu kekayaan. Jika kekayaan dipergunakan sesuai dengan aturan agama, sesuai dengan kebaikan, menolong sesama manusia, memberikan sedekah, membantu jika seseorang perlu bantuan, sesuai dengan ajaran agama. Jika seseorang yang melenceng dari dana tersebut, itulah bisa korupsi, bisa mengumpulkan kekayaan sendiri di atas penderitaan orang lain. Itu sudah bertentangan dengan ajaran dharma atau kebaikan, yang akan lambat laun menghancurkan dirinya sendiri. Yang keempat adalah guna. Guna atau guna adalah kepandaian, di mana manusia belajar sedikit demi sedikit sehingga menjadi pintar. Jika sudah pintar, digunakan untuk membantu sesama atau mengajar biar orang lain menjadi pintar. Itu sesuai dengan aturan agama, sesuai dengan aturan kebaikan, sesuai dengan jalan yang benar, apa yang sudah diperintahkan oleh Sang Maha Pencipta. Jika kepintaran itu dipakai untuk kesombongan, untuk mengolok-olok orang lain, untuk menyakiti orang lain, itu pun akan melanggar dari aturan yang sudah ditentukan oleh Niskala. Itu pun tidak baik, karena sudah apa? Merasa hebat, merasa pintar, akhirnya dia gelap mata, yang lambat laun akan menyengsarakan dirinya sendiri. Yang keempat adalah kulina, mabuk dengan keturunan. Jika dipakai dengan baik, mereka merasa bangga. Seumpama menjadi seorang keturunan yang baik, yang punya aura positif, care sama orang lain, pasti suatu saat akan dihargai. Suatu contoh, menjadi seorang pemimpin yang baik, otomatis keturunannya itu akan menerima pahala yang baik. Jika sebaliknya dia mabuk dengan keturunan, merasa dia, suatu contoh ini, orang yang berpengaruh, bapaknya atau mempunyai jabatan yang tinggi, akhirnya dia mabuk keturunan, harus merasa dihargai, harus merasa dinomorsatukan, yang pada akhirnya lambat laun dia akan menerima karmanya sendiri atas perbuatan-perbuatan dalam kegelapan itu yang sudah melanggar ajaran-ajaran Niskala. Nah, yang selanjutnya adalah Yowana. Yowana itu adalah masa muda. Muda dalam hal berpikir. Disinilah mestinya sebagai ciptaan beliau mempergunakan masa muda untuk meraih cita-cita yang luhur dan baik. Menjalani kehidupan ini digunakan dengan sebaik-baiknya, suatu saat untuk bekal di kemudian hari.
Jika sebaliknya dia mabuk akan hal tersebut, otomatis dia akan menyengsarakan dirinya sendiri dan keluarga yang sudah bertentangan dalam ajaran Dharma. Nah, yang selanjutnya adalah sura atau sure. Sure itu mabuk minuman keras. Jika kita terlalu berlebihan dalam minum minuman keras, itu akan mengakibatkan urat saraf terganggu. Akhirnya apa? Kita tidak tahu jalan yang terang. Pemikiran-pemikiran itu seperti buta kala energi negatif, yang tidak tahu akan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tinggi, mana yang bawah. Karena apa? Saraf sudah terkontrol oleh alkohol, sehingga lama-kelamaan juga akan menyengsarakan dirinya sendiri bagi yang mabuk dengan minuman keras. Nah, itu dilarang juga dalam ajaran Sabda Timere, khusus dalam agama Hindu. Yang terakhir adalah kasuran, keberanian. Jika digunakan keberanian ini untuk membela yang baik, menegakkan kebajikan, menegakkan kebaikan, membela yang benar, itu akan menjadi manusia yang paling terhormat di mata beliau. Jika sebaliknya keberanian itu dipakai untuk mencelakai orang lain, mencelakai saudara, itu akan mengarah ke hal negatif. Beliau akan murka, beliau pun akan marah. Akhirnya apa? Kita sengsara dalam menjalani hidup ini. Nah, itulah kali ini saya bahas tentang Sabda Timere, 7 unsur kegelapan manusia yang mengakibatkan kebencian, kejam, sadis, iri, dengki, dan sebagainya, tentang hal-hal negatif yang akan menyengsarakan orang lain dan juga dirinya sendiri. Maka dari itu, kenalilah diri kita sendiri. Tahu akan jati diri kita, sehingga kita sadar siapa diri kita sebenarnya dan sesungguhnya. Hidup di dunia ini untuk apa dan bagaimana, diarahkan ke arah mana biar mendapatkan jalan yang baik dan yang terang. Matur suksema, cukup segitu saya bahas kali ini tentang Sabda Timere dalam ajaran agama Hindu. Semoga sedikit demi sedikit kita bisa ajak menjunjung tinggi warisan budaya leluhur demi tercapainya damai. Terima kasih. Matur suksema sinap dijang untuk para mesanti. Santi, santi, santi.